Di dalam Lukas 19 ayat pertama sampai 10 tercatat tentang Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Kepala pemungut cukai dianggap sebagai seorang berdosa dan tidak disukai oleh orang banyak pada waktu itu. Karena Sakius adalah seorang Yahudi asli yang memilih untuk bekerja kepada pemerintahan Romawi yang pada waktu itu menjajah bangsa Israel, dan dia dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Untuk menyediakan keuangan kerajaan Romawi yang besar, mereka memungut pajak yang berat terhadap bangsa-bangsa di bawah penjajahan mereka. Dan orang-orang Yahudi menentang pajak-pajak ini karena pajak tersebut dipakai untuk mendukung pemerintahan yang sekuler itu dan ilah-ilah berhala mereka. Tapi mereka dipaksa untuk membayarnya. Pemungut cukai ini tidak menerima gaji apapun untuk pekerjaannya, tapi ia boleh memungut sebanyak mungkin uang sehingga ia mempunyai sisa yang agak banyak sesudah membayar kepada pemerintah jumlah yang ditentukan itu. Demikianlah Sakius adalah orang yang bekerja sebagai profesi seperti itu. Nah, Sakius adalah orang yang kaya pada waktu itu. Tetapi di dalam hatinya dia tidak merasa puas, dia tidak merasa bahagia dengan mendapatkan uang yang banyak itu. Tidak akan memenuhi kebutuhan jiwanya itu. Oleh sebab itu, dia mempunyai kerinduan untuk melihat Yesus. Pada waktu Yesus masuk ke kota Yeriko, dia berusaha untuk menjumpai Yesus, untuk melihat siapakah Yesus itu. Dia mempunyai kerinduan yang besar, karena mungkin dia sudah pernah mendengar Yesus. Dan inilah kesempatan baginya untuk dia boleh mendengar dan melihat tentang Yesus itu. Tetapi badannya pendek, dia tidak berhasil untuk melihat Yesus. Lalu dia memakai caranya, yaitu dia berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Rintangan apapun yang dia alami untuk melihat Yesus tidak akan merintanginya. Di dalam Matius 5 ayat 3 tercatat bahwa berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, keinginan yang begitu besar dari Sakius ini diketahui oleh Yesus. Dan barang siapa ingin mencari Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk mempertemukan dirinya kepadanya. Yesus mengasihi Sakius, dan dia menegakkan kepalanya ke atas dan berkata, "Hai Sakius, turunlah dari pohonmu itu, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dengan terjemahan lain yaitu, aku harus tinggal di rumahmu. Nah, meskipun Sakius adalah orang yang suka memeras uang rakyat, tetapi Yesus sayang kepada dia. Yesus peduli dengan dia. Dia tahu siapa namanya. Dia memanggil namanya Sakius meskipun belum pernah bertemu dengan dia. Demikianlah saudara, Yesus sayang kepada kita. Dia tahu siapakah engkau. Dia tahu nama saya dan engkau. Apapun situasi dan keadaanmu pada saat ini yang kau alami, Yesus tahu secara pasti posisimu di mana. Dia peduli kepadamu. Asal datanglah kepada Yesus. Biarlah kita mencari Dia dengan hati yang rindu. Kita mencari, ingin tahu siapakah Yesus itu sesungguhnya. Maka engkau akan dipertemukan oleh Tuhan kepadamu. Selanjutnya, saudara sekalian, Sakius meresponi cinta kasih daripada Tuhan. Dan dia menjadi percaya kepada Tuhan. Sakius segera turun dari pohon itu. Dan dia segera menerima Yesus. Dia mentaati perintah Yesus dengan senang hati. Dan menerimanya di dalam rumahnya. Demikianlah Sakius menerima Yesus di dalam rumahnya. Dan apakah reaksi kita saudara sekalian pada waktu Tuhan meminta kita
untuk turun daripada semua kesombongan kita, turun daripada semua hati kita yang degil, supaya kita dengan rendah hati untuk menerima Yesus di dalam rumah kita sebagai Tuhan, sebagai kepala daripada rumah tangga kita. Biarlah kita semua mentaatinya kepada pimpinan daripada Tuhan di dalam keluarga kita. Sebagai kepala daripada keluarga kita, kita mentaati firman-Nya dan menerima Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka saudara sekalian, kita akan mendapatkan sukacita. Dan kita juga akan menunjukkan pertobatan di dalam hidup kita sehari-hari. Demikianlah apa yang kita lihat ini terjadi di dalam diri Sakius. Dia memperlihatkan sukacitanya ketika ia menyambut Yesus. Untuk pertama kalinya kita melihat ada senyuman di dalam wajahnya. Tak kala Yesus itu sudah hadir di dalam hidupnya. Yesuslah sumber sukacita kita. Mendapatkan Yesus adalah seperti mendapatkan seisi dunia ini. Inilah saudara dunia Bapa. Kita adalah seorang yang paling kaya di seluruh dunia ini. Sebagai hamba Tuhan mungkin kita merasa kita terbatas. Keuangan tidak memadai. Tetapi tahukah saudara sekalian, ini adalah dunia Bapa. Bumi ini adalah milik Tuhan. Dan milik Bapa juga adalah milik kita. Sukacita yang berasal daripada Tuhan yang sejati. Yang kita tidak bisa dapatkan daripada dunia ini. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, maukah kita menerima Yesus dengan sukacita dan menerima Dia, dan kita akan mendapatkan sukacita yang sejati itu? Maka terdengarlah sungut-sungut yang besar dari semua orang yang datang pada waktu itu. Mereka menghakiminya dan berkata, "Lihat, ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius setelah mendengar itu, dia langsung berdiri dan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas, aku akan mengembalikan mereka 4 kali lipat." Wah, begitu besarnya yang akan dia kembalikan itu. Demikianlah Sakius memperlihatkan sikapnya ketika menerima Yesus. Dia melihat Yesus yang penuh dengan kekudusan itu mempengaruhi dirinya, mengubah sikapnya, dan dia menunjukkannya itu dengan tindakannya yang bisa dilihat, dengan tindakan nyata. Saudara, apakah imanmu juga menghasilkan tindakan? Perubahan apa yang sudah kita tunjukkan bahwa kita sudah bertobat? Apakah firman Tuhan setiap kali kita mendengarnya sebagai menunjukkan perubahan di dalam hidup kita? Saudara, mari kita dengan senang hati diubah oleh firman Tuhan yang kudus ini. Maukah saudara semuanya? Demikianlah saudara-saudara sekalian, Yesus begitu senang melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh Sakius ini. Maka kata Yesus kepada Sakius, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Mengapa kalian bersungut-sungut? Sakius telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Sebab Sakius ini pun adalah anak Abraham yang kepadanya berhak untuk menerima janji berkat daripada Tuhan. Sebab Anak Manusia datang
untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab kita semua sekalian adalah orang berdosa yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Kita seperti adalah kain kotor yang meskipun telah dicuci, tetap kita akan pakai lagi untuk mengepel lantai kita dan menjadi kotor lagi. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan baik dan amal jasa kita. Tetapi melalui iman kepada Yesus Kristuslah, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Maka dosa-dosa kita akan diampuni. Kita akan diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Kita akan diubahkan menjadi memiliki kehidupan yang baru melalui iman kepada Yesus Kristus. Dosa-dosamu engkau akan diampuni dan diberikan hidup yang kekal. Saudara sekalian, Yesus datang, turun daripada surga, datang ke dalam dunia ini. Pernah dalam sejarah manusia Tuhan hadir di tengah-tengah manusia. Demikianlah kita melihat Yesus adalah Tuhan yang sejati, yang datang ke dalam dunia ini. Kita percaya ada Tuhan karena kita melihat Yesus datang turun ke dalam dunia ini, mencari kita yang sesat, mencari kita yang hilang, mencari kita yang berdosa, yang masing-masing mengambil jalan sendiri, yang telah meninggalkan Tuhan, meninggalkan jalan Tuhan. Tuhan Yesus datang mencari kita, membawa kita kembali kepada Tuhan. Saudara sekalian, maukah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu? Maukah engkau meninggalkan dosa-dosamu, bertobat dan mengikut Tuhan? Tuhan sedang menantikan kita semuanya.